Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Erna Sari Putri dengan NIM 101201001. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Internasional Semen Indonesia. Saya di sini akan menyampaikan jawaban saya terkait UAS dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk soal pertama, pertanyaannya adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari waktu ke waktu mengalami dinamika. Berikan pendapat Anda bagaimana pelaksanaan demokrasi saat ini, dan juga berikan evaluasi apa saja kekurangan dan apa kelebihan dari pelaksanaan demokrasi saat ini. Nah, menurut saya pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini memang mengalami beberapa perubahan mulai dari tahun 1945 hingga sekarang. Indonesia saat ini melanjutkan demokrasi terakhir itu dari masa revolusi yang sudah mengalami beberapa pengembangan. Nah, dan demokrasi di Indonesia saat ini juga memiliki beberapa keuntungan dan kelebihan pastinya. Untuk kelebihannya yang pertama karena demokrasi ini dikenal sebagai sistem yang stabilitas dan efisien, sehingga pemerintah Indonesia ini bisa berjalan dengan stabil dengan adanya demokrasi. Lalu yang kedua, karena demokrasi adalah sistem yang terdapat akuntabilitas, maka artinya demokrasi ini harus bisa ada pertanggungjawabannya dan harus bisa dikontrol, sehingga ketika seseorang yang mungkin kita pilih dan kita serai kuasa untuk menjalankan pemerintahan, tetapi mereka tidak mewujudkan keinginan kita, maka kita bisa memutuskan untuk tidak memberinya kekuasaan tersebut. Jadi kita bisa bebas, bukan bebas ya, bagaimana ya, kita bisa memiliki akuntabilitas seperti itu. Lalu yang ketiga, demokrasi tidak menempatkan kekuasaan ke dalam satu individu, karena dalam sistem demokrasi melibatkan banyak pihak, sehingga aturan pemerintahan tidak bisa dimonopoli oleh seseorang saja. Lalu yang keempat, memberikan kewajiban kepada warga negara. Demokrasi ini kan menciptakan lingkungan yang tepat untuk mengembangkan kepribadian dan menumbuhkan kebiasaan yang baik. Nah, dalam demokrasi, rakyat bisa dilatih untuk memahami hak dan kewajiban mereka. Lalu yang terakhir, yang kelima, menurut saya demokrasi bisa berfungsi sebagai sekolah pendidikan politik bagi rakyat untuk saat ini. Jadi rakyat akan ikut terdorong untuk mengambil bagian dalam urusan sebuah negara. Seperti misalnya mungkin pada saat pemilihan umum, partai politik bisa mengusulkan kebijakan dan program untuk dinilai oleh rakyat. Dan hal ini pada akhirnya akan menciptakan kesadaran politik di kalangan masyarakat. Lalu untuk kekurangannya sendiri di masa sekarang ini, mungkin saya menemukan ini bisa dilihat dari peneliti Pusat Penelitian Politik atau LIPI, yaitu Bapak Firman Noor, menunjukkan bahwa data dari Ekonomi Intelijen Unit menunjukkan adanya penurunan kualitas demokrasi dari 5,55 pada tahun 2012 menjadi 5,44 pada tahun 2020. Dan faktor-faktor yang menyebabkan turunnya kualitas demokrasi di tahun 2021 bisa dilihat dari mungkin pembatasan yang dibuat pemerintah untuk masyarakat di masa pandemi yang diatasnamakan keamanan, sehingga mungkin dari masyarakat sendiri memicu asumsi bahwa pemerintah ini berupaya untuk memusatkan kekuasaan, termasuk dalam mungkin pengambilan keputusan yang dapat digunakan untuk kepentingan politik. Selain itu juga dari mungkin lemahnya check dan balance dari DPR, yang dilihat bagaimana sikap DPR yang tampak tidak terlalu terusik dengan kelambanan respon pemerintah pusat sejak pandemi merebak seperti itu. Jadi DPR tidak langsung
cepat dalam mengatasi hal tersebut. Lalu selain itu, demokrasi sekarang juga justru cenderung ke arah oligarki atau masih berhubungan dengan para rezim terdahulu, sehingga mereka yang mempunyai kekuasaan dan kekayaan akan lebih unggul atau mungkin diutamakan. Lalu juga kekurangannya mungkin bisa dilihat dari sejumlah survei dalam negeri juga mengatakan bahwa kecenderungan Indonesia tidak mendukung secara penuh gerakan demokrasi, khususnya mengenai kebebasan berpendapat. Dan hal ini tercermin dari survei IPI juga yang menunjukkan hampir 70% responden takut menyampaikan pendapat mereka. Nah, untuk membangun pemerintahan yang demokratis ini pastinya sangat penting ada jaminan atau akses yang memungkinkan untuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. Nah, demokrasi ini dari masyarakat, mungkin masyarakat sipil yang kuat adalah syarat untuk terwujudnya demokrasi yang kuat. Maka sangat diperlukan untuk memperbaiki mungkin keterlibatan masyarakat sipil untuk berperan dalam pemerintahan begitu. Lalu untuk soal yang kedua, ditanyakan bahwa letak geografis Indonesia pada posisi silang dunia, jumlah penduduk yang besar, masyarakat yang berbineka akan membawa dampak bagi bangsa Indonesia. Jelaskan dampak tersebut jika dikaitkan dengan geostrategi. Nah, dari pengertian geostrategi sendiri, geostrategi adalah jenis kebijakan yang didasarkan oleh faktor geografi suatu negara. Jadi geostrategi di Indonesia bisa digunakan sebagai suatu cara atau metode dalam memanfaatkan letak geografis yang strategis dalam menentukan mungkin kebijakan, arahan, atau mungkin sarana-sarana untuk mencapai tujuan sebuah bangsa tersebut dengan berdasarkan atas kemanusiaan dan keadilan sosial pastinya. Nah, konsep geostrategi Indonesia pada hakikatnya bukan untuk mengembangkan kekuatan untuk penguasaan terhadap suatu wilayah tertentu di luar Indonesia atau mungkin untuk ekspansi terhadap negara lain. Tetapi mungkin lebih ke karena jumlah penduduk Indonesia yang besar dan masyarakat mereka yang berbineka. Jadi konsep geostrategi di Indonesia ini didasarkan pada metode atau cara untuk digunakan untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional yang ditunjukkan untuk pengamanan dan menjaga keutuhan kedaulatan NKRI, sehingga pembangunan nasional untuk mencegah kemungkinan gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Jadi konsep geostrategi di Indonesia terkait wilayah yang strategis tadi dan juga masyarakat yang beragam itu lebih ke digunakan untuk ketahanan nasional seperti itu. Lalu nomor 3, dalam masa pandemi seperti sekarang ini diperlukan kerjasama seluruh elemen bangsa dalam menghadapinya. Nah, jika dikaitkan dengan konsep ketahanan nasional, berikan contoh upaya yang harus dilakukan pemerintah bersama masyarakat dalam mencegah penyebaran COVID-19. Nah, dari jawaban saya sendiri, dari pengertian ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun luar. Nah, dari perspektif masyarakat sendiri, ketahanan nasional adalah merupakan sebuah kemampuan masyarakat untuk menghadapi keadaan sulit dengan melakukan perubahan dan penyesuaian yang diakibatkan oleh ancaman. Nah, dari hal tersebut dapat dilihat melalui kemampuan masyarakat untuk bertahan hidup terhadap kesulitan dengan mempertahankan segenap institusi dan nilai yang dimiliki.
Kemampuan masyarakat juga dilihat melalui penyesuaian dalam cara baru dan inovatif seperti tatanan norma baru yang saat ini mungkin ada. Nah, sejalan dengan hal-hal tersebut, maka dalam mengatasi dampak dari COVID ini, mengenai ketahanan nasional, pemerintah mungkin harus mengeluarkan beberapa kebijakan baru, seperti social distancing, lockdown, atau mungkin karantina untuk orang yang sudah terinfeksi. Selain itu juga sangat diperlukan untuk pengendalian virus, mungkin membuat vaksin, memberikan revolusi pembelajaran, pembentukan rantai logistik dan perdagangan ini dari sisi ekonominya. Jadi seperti itu. Ya, jadi dari sisi pemerintahan sendiri harus mengeluarkan kebijakan, jadi masyarakat bisa menyesuaikan kebijakan tersebut seperti itu. Lalu untuk yang nomor 4, jelaskan makna pluralisme dan multikulturalisme. Kehidupan pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia rentan terjadi gesekan antar kelompok dan golongan. Bagaimana Pancasila dan konsep Bhinneka Tunggal Ika dapat menjadi solusi dan penyelesaian masalah tersebut? Nah, jawaban saya, makna dari multikulturalisme dan pluralisme ini cukup identik ya. Jadi keduanya ini dapat dipahami sebagai sebuah paham yang memandang keberagaman dalam masyarakat, yang dimana dua paham tersebut mengakui dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Nah, solusi untuk masalah gesekan antar kelompok dan golongan tadi melalui Pancasila dan konsep Bhinneka Tunggal Ika adalah mungkin bisa dengan menerapkan pendidikan kewarganegaraan terkait multikulturalisme di sekolah-sekolah sejak dini hingga tingkat universitas. Dan selain itu juga mungkin bisa membudayakan nilai-nilai dari multikulturalisme dan pluralisme dengan cara mungkin menumbuhkan sikap saling menghargai tanpa membedakan kelompok seperti gender, etnis, ras, dan sebagainya. Lalu untuk yang nomor 5, nomor terakhir, mengapa korupsi disebut sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa? Jelaskan dampak perilaku korupsi dalam kehidupan masyarakat dan jelaskan peranan mahasiswa dalam mendukung gerakan anti korupsi beserta contohnya. Nah, untuk nomor 5, jawaban saya, kenapa korupsi disebut sebagai kejahatan luar biasa? Karena korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan dari sisi finansial negara, tetapi juga dapat berdampak pada seluruh program pengembangan, kualitas pendidikan, dan juga mungkin kemiskinan yang tidak tertangani. Nah, dari dampak korupsi sendiri di kehidupan masyarakat, ini saya mengumpulkan yang pertama, mungkin bisa berdampak pada fasilitas penunjang usaha yang tidak terbangun, atau mungkin bisa dikatakan ini mengganggu stabilitas umum, karena korupsi bisa mengakibatkan ekonomi ini naik biayanya. Contohnya seperti ini. Jadi mungkin fasilitas transportasi seperti jalan, jembatan, pelabuhan seperti itu tidak terbangun akibat dana pembangunannya itu dikorupsi seperti itu. Lalu yang kedua, dampaknya itu pada harga barang yang kian mahal. Ini alasannya adalah karena biaya produksi menjadi tinggi akibat fasilitas pendukung tadi tidak terbangun dengan baik. Lalu selanjutnya, matinya etika sosial politik. Nah, korupsi ini merupakan sebuah tindak pidana yang tidak biasa karena ia merusak sendi-sendi kehidupan yang paling dasar, yaitu etika sosial. Bahkan mungkin kejujuran sudah tidak ditegakkan lagi di orang yang korupsi ini. Lalu selanjutnya, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara yang korupsi. Jadi korupsi juga bisa mengakibatkan
hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan seperti itu. Lalu yang selanjutnya, dari kemiskinan yang bertambah. Korupsi dapat menyebabkan berbagai jenis kemiskinan di masyarakat tentunya. Korupsi juga bisa memicu inflasi karena kenaikan barang tadi. Nah, yang terakhir, dampak dari korupsi di masyarakat ini dari hukum yang tidak adil. Jadi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya kadang mereka ini juga kurang kooperatif dalam menegakkan hukum. Jadi malah kadang orang yang korupsi ini menguntungkan karena memberikan mungkin imbalan seperti itu. Lalu dari peran mahasiswa sendiri dalam mendukung gerakan anti korupsi ini menurut saya sangat penting sekali ya, karena mahasiswa ini bisa dikatakan mereka ini adalah aspirasi dari masyarakat sendiri. Jadi mungkin melalui mahasiswa, masyarakat juga lebih bisa menerima ajaran-ajaran tentang pendidikan anti korupsi. Jadi mahasiswa bisa sangat mendukung adanya gerakan anti korupsi. Nah, untuk contohnya sendiri mungkin bisa dari mahasiswa yang melakukan penyuluhan terhadap desa-desa atau di sekolah-sekolah yang mereka ini menyampaikan pendidikan untuk anti korupsi seperti itu. Jadi mereka ini melakukan mungkin ceramah, survei, lalu ada post-test juga. Saya sempat baca ini di sebuah penelitian. Jadi mahasiswa ini melakukan penyuluhan di sebuah SMA seperti itu contohnya. Oke. Sekian jawaban UAS dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya, mungkin terbelit-belit, saya mohon maaf sekali. Saya akhiri, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.